Cara mengerjakan refleksi kompetensi bagi guru dari PMM, Platform Merdeka Mengajar. Para sahabat guru hebat di seluruh pelosok negeri tercinta Indonesia. Kali ini bersama Pak Gurupedia, mari kita ikuti bersama tutorial cara mengerjakan refleksi kompetensi guru pada PMM. Mengapa refleksi ini sangat penting? Sebab dalam refleksi ini nanti akan ditentukan rekomendasi yang harus dipelajari oleh guru-guru sesuai dengan kompetensi yang telah dipilih. Misalnya Bapak Ibu pada refleksi kompetensi tertentu membutuhkan pembelajaran, maka akan direkomendasikan materi-materi sesuai dengan kompetensi yang perlu dipelajari. Tidak lupa langsung saja masuk ke PMM, di mana dalam menu PMM ini Bapak Ibu akan menjumpai banyak fitur. Mulai dari pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja. Kita langsung saja Bapak Ibu menuju ke fitur refleksi kompetensi. Kita klik saja. Nah, di sini Bapak Ibu telah muncul laman refleksi kompetensi untuk hasil capaian sebelum 31 Januari 2024 harus sudah dilaksanakan. Nah, hasil refleksi Bapak Ibu nanti direkomendasikan minimal dapat 3 untuk kategori atau Bapak Ibu yang relevan dengan kondisi kompetensi Bapak Ibu saat ini. Level kompetensi yang akan dilakukan, jenis kompetensi yang akan kita refleksikan ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Sebagai catatan bahwa mengerjakan refleksi kompetensi ini tidak harus dimulai dari atas, boleh diacak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Bisa dimulai dari kompetensi sosial, kepribadian, atau pedagogik. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk melakukan refleksi, Bapak Ibu dapat klik segera tombol mulai. Nah, di tombol mulai ini Bapak Ibu akan merefleksikan tentang hal-hal terkait dengan kompetensi keguruan. Sekali lagi, kompetensi keguruan terdiri dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Mari kita melakukan refleksi kompetensi dimulai dari pedagogik. Kita contohkan saja. Misalnya Bapak Ibu terlebih dahulu memilih kompetensi pedagogik, maka Bapak Ibu tinggal klik pada fitur atau ikon kompetensi pedagogik. Nah, sebagaimana yang tampak di layar Bapak Ibu, di kompetensi pedagogik ini terdapat 7 halaman. Artinya terdapat beberapa pertanyaan dan pilihan bagi Bapak Ibu menunjukkan kompetensi atau eksistensi keberadaan kompetensi Bapak Ibu saat ini. Jadi jawaban tidak ada benar salah. Yang ada adalah sesuai atau tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Pak Gurupedia contohkan pada halaman pertama terdiri dari beberapa pertanyaan. Misalnya, saya mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Misalnya selalu, saya mengelompokkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan pendekatan khusus sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Misalnya sering, saya mengembangkan perbaikan strategi pembelajaran evaluasi dari pengalaman baik dan buruk untuk mengatasi tantangan mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Sering, saya bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dalam mencari solusi efektif untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah belajar. Sering,
Saya memberikan bimbingan kepada rekan sejawat dalam rangka meningkatkan keterampilan pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Saya senantiasa belajar untuk meningkatkan pemahaman terkait prinsip pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi yang sedang dipelajari. Saya merancang strategi perbaikan pengelolaan kelas berdasarkan umpan balik dari peserta didik mengenai pengalamannya dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya bekerja sama dengan rekan sejawat untuk merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya menjadi tutor bagi guru yang memerlukan bimbingan dalam merancang strategi pembelajaran yang berpusat pada misalnya dijawab sering. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol selanjutnya. Artinya pertanyaan akan dilanjutkan pada tombol selanjutnya. Nah, di tombol selanjutnya juga ada pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang tidak ada jawaban benar salah. Nah, ini Bapak Ibu dikerjakan hingga selesai. Jadi jangan lupa dikerjakan hingga selesai. Nah, apabila sudah Bapak Ibu mengerjakan sampai selesai, nanti di bagian bawah itu ada tombol kumpulkan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengerjakan dari level 1, 2, 3, 4, 5 ini nanti akan tercentang biru misalnya atau ada garis-garis biru di sini, akan muncul di sini rekomendasi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak perlu mendapatkan rekomendasi untuk belajar, maka refleksi dinyatakan selesai. Bapak Ibu apabila mengerjakan ternyata ada rekomendasi, tetap dinyatakan selesai, tetapi ada centang atau warna yang tidak biru pada level kompetensi tertentu. Maka Bapak Ibu di situ akan direkomendasikan untuk belajar ya, untuk mempelajari hal-hal tertentu terkait dengan apa yang Bapak Ibu mesti dipelajari. Baik. Pak Gurupedia akan memberikan contoh bagaimana ada rekomendasi Bapak Ibu yang harus dikerjakan. Perhatikan beberapa hal atau rekomendasi yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu berikutnya. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan pada layar kaca Bapak Ibu. Di sini terdapat 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk pedagogik kita mendapatkan ucapan selamat level lebih tinggi, artinya terdapat gradasi warna sampai biru tua. Di kepribadian demikian juga, kemudian di kompetensi sosial demikian juga. Kita dinyatakan selamat mencapai level tinggi di dalam mengerjakan refleksi ini. Namun Bapak Ibu, di kompetensi profesional kita dinyatakan perlu ditingkatkan karena di situ kita masih ada pada level 1 sehingga direkomendasikan untuk mengerjakan belajar. Apa yang menjadi rekomendasi dari sistem ini untuk kita belajar pada kompetensi profesional? Mari kita ketahui. Nah, Bapak Ibu, ternyata untuk kompetensi profesional yang merupakan kompetensi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, kita akan mendapatkan rekomendasi tentang karakteristik dan cara belajar peserta didik. Perhatikan hal yang perlu ditingkatkan. Untuk indikator 4.1 kita aman Bapak Ibu, yaitu penguasaan konten, pembelajaran, dan cara mengajarkannya. Untuk kurikulum dan cara menggunakannya kita aman karena levelnya sudah tinggi. Tetapi pada karakteristik dan cara belajar peserta didik perlu ditingkatkan. Maka rekomendasinya adalah ikuti pembelajaran. Kita klik aja di indikator ini Bapak Ibu. Nah, ternyata kita untuk mencapai level yang benar-benar sesuai, kita membutuhkan 2 ragam pelatihan, 2 rekomendasi. Yang pertama, ragam pelatihan mengenai karakteristik dan cara belajar peserta didik, ragam inspirasi mengenai karakteristik dan cara belajar peserta didik. Nah, disinilah Bapak Ibu, jika diklik maka sangat banyak sekali ya
yang harus kita ikuti. Demikian urutannya sangat banyak, lebih dari 10 pelatihan yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengisi refleksi ini akan menjadi dampak positif bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dilakukannya. Kemudian untuk inspirasi mengenai karakteristik dan cara belajar peserta didik juga terdiri dari banyak rekomendasi pelatihan ya yang harus kita lakukan. Silakan perhatikan, di sini sangat banyak sekali pilihan-pilihan pelatihan yang harus kita ikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah cara mengisi refleksi kompetensi. Jangan takut untuk mendapatkan rekomendasi, karena hal itu merupakan pembelajaran bagi kita agar kita semakin profesional. Demikianlah informasi tentang refleksi kompetensi dari Pak Gurupedia. Semoga bermanfaat. Pak Gurupedia akhiri sampai di sini dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.